Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa itu polinomial dan juga beberapa operasinya, ada penjumlahan dan perkalian. Ya, pada kesempatan kali ini mari kita belajar tentang polinomial, yaitu khususnya pada bagian pembagian ya. Pembagian polinomial. Ya, pada pembagian polinomial ini ada dua cara. Cara yang pertama menggunakan bersusun dan bisa juga menggunakan Horner. Yang pertama akan Pak Pras beritahu kalian bagaimana cara untuk pembagian polinomial menggunakan cara bersusun. Yang pertama menggunakan cara bersusun. Ya, sebelum kita masuk ke polinomial, jadi kita coba perhatikan bagaimana pembagian dengan cara bersusun ya pada bilangan. Kita ambil contoh. Misal contohnya 219 dibagi 5. Ya, misalnya seperti ini. 219 dibagi 5 sama dengan berapa gitu ya. Kemudian seperti biasa kita lakukan cara bersusun dibagi 5 ya. Kita cari bilangan dikalikan berapa, dikalikan 5 dikalikan berapa yang mendekati 21 kan begitu ya. Kita kalikan dengan 4 sehingga hasilnya adalah 20. Kemudian ini kita kurangi. Hasilnya 1, kemudian 9 turun dan 5 kita kalikan berapa yang mendekati 19 yaitu 3 ya. 5 kali 3 hasilnya kan 15. Kemudian dikurangi hasilnya 4. Nah, seperti itu. Jadi pada bentuk ini ya, bentuk ini 2019 itu kan yang dibagi, sedangkan 5 ini adalah pembaginya dan 43 ini adalah hasilnya dan 4 ini sebagai sisa ya, sisanya. Sehingga 219 dibagi 5 itu sama dengan hasilnya adalah 43, kemudian sisa 4. Begitu ya anak ya. Bentuk ini bisa juga kita tuliskan 219 itu sama dengan 5 dikali 43 ya. Kemudian ditambah 4. Gitu ya. Jadi 219 itu sama dengan 5 dikali 43 ditambah 4. Nah, 212 ini adalah bilangan yang kita bagi, misalnya saja B gitu. Kemudian 5 ini adalah sebagai pembaginya. Kemudian dikali 43 ini sebagai hasil. Kemudian ditambah 4 ini sebagai sisa. Ya, jadi bisa tuliskan bahwa bilangan yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Itu pada bilangan ya, pada bilangan seperti itu caranya. Nah, kemudian bagaimana kalau pada polinomial ya, pada polinomial kurang lebih sama ya. Pada polinomial kurang lebih sama. Ya, misalnya ambil saja contoh ya. Contohnya misalnya begini ya. 4 X pangkat 3 kemudian ditambah 5X kuadrat kemudian ditambah 6X dikurangi 10 ya. Polinomialnya ini 4X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah 6X dikurangi 10. Ini adalah polinomial atau suku banyak berderajat 3. Ya, kalian ingat kembali kenapa berderajat 3? Ya, karena pangkat tertingginya adalah 3. Sehingga polinomial ini dikatakan polinomial berderajat 3. Kemudian dibagi dengan, ya, misalnya dibagi dengan X dikurangi 3 gitu ya, dikurangi
dibagi dengan X dikurangi 3. Langkahnya sama, kita buat bersusun dulu ya. Ini 4X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah 6X dikurangi 10. Nah, pada prinsipnya kalau tadi pada bilangan itu kita mencari bilangan yang mendekati ya, hasilnya itu mendekati, tapi kalau ini harus pas karena kita akan menghabiskan ya, istilahnya menghabiskan setiap sukunya satu persatu. Jadi yang pertama kita akan ini menghilangkan atau menghabiskan 4X pangkat 3 gitu. Jadi X dikurangi 3 dikalikan berapa sehingga nanti muncul 4X pangkat 3. Maka X dikurangi 3 ini atau X min 3 kita kalikan dengan 4X kuadrat ya. 4X kuadrat kita kalikan dengan X min 3. Sehingga diperoleh 4X pangkat 3 kemudian dikurangi 12X kuadrat. Nah, kemudian sama kita kurangi ya, yang 4X pangkat 3 habis, kemudian 5X kuadrat dikurangi min 12X kuadrat sehingga jadinya 17X kuadrat. Nah, kemudian 6X-nya turun ditambah 6X. Nah, kita cari juga, kita akan menghilangkan ini ya, 17X kuadrat. Maka X min 3-nya, X min 3 kita kalikan berapa sehingga ada 17X kuadrat. Maka ini ditambah 17X ya, 17X. 17X kita kalikan dengan X min 3. Gitu ya. Kemudian diperoleh 17X kuadrat dikurangi 51X. Kemudian kita lanjutkan, kita kurangkan sehingga diperoleh 57X ya, 57X. Karena yang 17X kuadrat dikurangi 17X kuadrat hilang. Nah, berikutnya min 10 kita turun. Min 10 sehingga jadinya 57X dikurangi 10. Kemudian sama kita akan menghilangkan 57X-nya sehingga ditambah 57 ya. 57 kita kalikan dengan X min 3. Sehingga diperoleh 57X dikurangi 171 ya, dan kita kurangkan diperoleh 161 ya. Jadi seperti itu. Karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka sudah kita peroleh hasilnya ini ya, ini tadi ini adalah pembaginya ya, pembaginya itu kan X min 3, kemudian hasilnya adalah yang di atas ini adalah hasil, kemudian sisanya adalah 161 ini sebagai sisa. Itu ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa tadi polinomialnya atau fx-nya itu sama dengan 4x pangkat 3 kemudian ditambah 5x kuadrat ditambah 6x dikurangi 10. Nah, kemudian pembaginya atau harus tulis dengan P gitu ya, atau PX, pembaginya adalah X dikurangi 3, kemudian hasilnya atau HX, hasilnya adalah 4X kuadrat ditambah 17X ditambah 57. Sedangkan sisanya ini adalah 161. Ya, jadi begitu ya anak-anak ya. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk yang seperti tadi bahwa polinomial yang dibagi atau fx-nya itu kan sama dengan pembagi ya, atau px, pembagi dikali hasil ditambah sisa.
Jadi ini perlu kalian ingat ya, bahwa suatu polinomial jika dibagi oleh suatu polinomial juga atau suatu pembagi, maka bisa kita nyatakan menjadi pembagi dikali hasil ditambah sisa ya. Tolong ini diperhatikan betul, bahwa pembagi kali hasil ditambah sisa. Maka polinomial itu bisa kita tuliskan menjadi pembaginya ini x-3, berarti x-3 dikalikan 4x kuadrat ditambah 17x ditambah 57. Nah, kemudian sisanya ya ditambah 161. Jadi seperti itu cara untuk membagi polinomial dengan cara bersusun. Jadi konsep yang paling penting yang harus kalian ingat adalah pembagi kali hasil tambah sisa ya. Jadi kalau suatu polinomial dibagi dengan pembagi, maka polinomial tersebut atau fx sama dengan p kali h tambah s. Ya, mungkin itu dulu materi dari Pak Pras. Silahkan kalian pelajari dan kalian diskusikan dengan teman-teman. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa tanyakan di grup WA atau bisa langsung hubungi Pak Pras. Ya, terima kasih. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT dan dalam keadaan yang sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.